Jadi untuk nafsu ini berat. Ya berat. Saya pun mengakui berat. Tapi mau tidak mau harus kita lalui. Makanya para wali Allah tidak pernah mencelah nafsu dan tak pernah mencelah syaitan. Syaitan pun tak dicelahnya. Apa sebab? Gara-gara kau ni lah, hai hawa nafsu, gara-gara kau ni hai syaitan, aku jadi mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tu? Bingung nampak ni. Wali Allah tidak jadi mulia kecuali sebab melawan bagus tak tu? Bagus hawa nafsu sebenarnya, cuman orang tak mampu banyak. Tapi kalau mampu, disitulah dia akan berkata, hai hawa nafsu, hai syaitan, sebab kau aku jadi mulia. Kerana berperang. Jadi siapa ingin berhasil harus perang mah. Kau tak perang tak berhasil. وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian syukur kita kepada Allah. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya. Kemarin disinggung mengenai kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf, ya. 12 huruf, betul kan? Ya. Nah, Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Nah, kau digabungkan menjadi 24. Nah, itu kemarin saya katakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang melantunkan sekali kalimat tauhid, la ilaha illallah dan tauhid Rasul Muhammadur Rasulullah yang jumlahnya 24 huruf, maka dia menggugurkan dosa 24 jam. Nah, jadi satu hari dosa kita gugur dengan sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang kita mengambil kalimat tauhidnya. Cukup la ilaha illallah. Nah, itu ada 12 huruf. Ya, 12 huruf mengandung kewajiban yang 12 perkara. Jadi di situ kata ulama, 12 huruf itu ada 12 hal yang harus diperhatikan. Ini 6 kewajiban zahir dan 6 kewajiban batin. Nah, kita ada zahir, ada batin. Jadi Islam itu mengurus 2, zahir, batin. Siapa yang hanya menguruskan zahir, dalamnya masih belum betul. Siapa yang mengurus dalam saja tanpa yang zahir, dia zindik. Ya. Zahir tanpa batin fasik, batin tanpa zahir zindik. Orang yang bertasawuf tapi tidak bersyariat, orang yang berhakikat tanpa syariat zindik.
orang yang bersyariat tanpa hakikat pasif. Ya, dua-duanya tak bagus. Jadi harus didampingi, ada zahir, ada batin. Gitu juga pembersihan diri, ada pembersihan zahir, ada pembersihan batin. Jangan hanya bersihkan zahir tapi batin tidak. Itulah dia, masih rusak kita itu, penuh dengan penyakit. Jadi kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf, 6 kewajiban zahir, 6 kewajiban batin. Mana yang zahir? 6 kewajiban zahir di sini disebut taharah, yaitu bersuci. Bersuci di sini adalah bersuci dengan zahir. Apa tu? Istinja. Di sini disebut wudu. Masuk istinja dulu. Istinja, bersihkan najis dari tubuh. Kemudian baru hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan apa? Wudu. Hadas besar mandi junub, mandi wiladah, mandi nifas, mandi haid. Itu ada aturan dalam syariat dan ini wajib, tak boleh tidak. Jangan mau bertarekat kecuali bersuci syariat dulu. Ya, harus kuat pondasinya. Cara istinjanya, cara wudunya, bagaimana cara mandi janabatnya, mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil. Itu poin yang pertama, bersuci. Kalau sudah betul bersuci syariat ini, baru masuk yang kedua, yaitu salat. Harus tahu belajar itu salat, ya, dari mulai takbir sampai salam, apa syarat-syarat daripada salat. Nanti itu ada maklumat dari mursyid. Wajib belajar 3 ilmu. Wajib, tak boleh tidak. Wajib belajar ilmu syariat, wajib belajar ilmu tarekat, wajib belajar ilmu hakikat. Artinya apa? Wajib belajar tentang Islam, wajib belajar tentang iman, dan wajib belajar tentang ihsan. Ilmunya apa? Wajib belajar fikih, wajib belajar tauhid, wajib belajar ilmu tasawuf. Ada maklumat dari abah. Jadi kita ni jangan hanya bertarekat saja tapi tak faham tentang syariat. Cara bersuci zahir tadi sudah jelas, baru masuk salat. Ya, salat harus faham mana syaratnya, mana rukunnya. Kemudian cukup haul dengan nisab, wajib keluar zakat. Yang tak keluar zakat, hati-hati, itu dosa besar. Jangan berzikir zakat tak keluar. Itu wajib hukumnya. Kemudian masuk Ramadan, wajib kita berpuasa serta ilmu-ilmu yang kita pelajari. Lebih rezeki, daftar untuk haji. Pas ditentukan, berangkatlah mengerjakan haji. Dan tak boleh tak berangkat kalau kita mampu. Nanti kita mati secara Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, man zada malakan warahilatan ila baitillah, siapa yang punya bekal dan kendaraan bisa berangkat ke Baitullah dan dia tak mau pergi, falam yahujja fala alaihi yamutu yahudiyan aw nasraniyan. Tak ada halangan, kata Nabi. Orang itu dia mau mati Yahudi, mau mati Nasrani, mau yang mana? Itu sudah ada kemampuan, wajib pergi haji. Dan yang keenam, jihad. Ya, kalau jihad, agama jihad membela negara dulu kuat. Sekarang pun ada tak? Ada tak? Ada. Membela negara, ya, diserang dari musuh dan sebagainya, wajib kita lawan. Ya, wajib. Maka jihad di sini dibagi menjadi 2. Jadi jihad itu perang. Nah, perang 2 macam. Satu, perang melawan perusak agama. Islam ditindas, lawan. Tak boleh tidak. Dulu di Ambon, ingat tu, lawan. Alhamdulillah mereka pun sadar, kembali lagi aman. Di mana lagi? Di Thailand pun Islam ditindas.
Di Filipina juga begitu, dilawan, alhamdulillah kembali aman. Kau tak dilawan, habis kita ditindas. Itu jihad melawan agama. Kalau ditindas di masa Nabi SAW, dakwah diperangi, lawan. Karena Allah suruh sampaikan kalimatul haq, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus sampai kepada mereka. Untuk apa? Jangan sampai mereka menuntut nanti di hari kiamat, Islam tak sampai kepada kami ya Allah, kenapa kami diazab? Tidak ada lagi kalimat itu. Jadi mereka diazab di hari kiamat tidak menerima Islam kerana Islam sudah sampai dakwah kepada mereka. Islam ditindas pula, wajib kita lawan. Yang kedua, negara diserang. Ya, dulu penjajah datang bergilir, dari mulai Perancis, Inggris pun datang, terakhir Belanda pun datang. Hilang Belanda, Jepang pun masuk. Jepang lari, masuk lagi Belanda. Kenapa dilawan? Kerana Islam mengajarkan tak boleh menjajah, dan kita tak boleh diam kalau dijajah. Maka dari Islam tu, siapa yang berperang dulu? Para ulama yang mengerahkan umat Islam melawan penjajah. Jadi kalau negara diserang, lawan. Itu jihad. Meninggal, syahid. Tapi ini ingat, ini namanya jihadul asghar, jihad yang kecil. Kecil masih itu. Mana jihad yang besar? Ini kita masuk bab tasawuf. Jihad yang besar melawan hawa nafsu. Ini yang mantap nih, yang agak berat tapi hasilnya memuaskan. Ya, lihat Nabi SAW. Kenapa jadi orang yang paling mulia? Kerana nafsu tak bisa lagi mengendalikan beliau. Nafsu beliau nafsul mutmainnah. Sahabat kenapa dia berhasil? Nafsu dia nafsul mutmainnah. Wa tabi'in dan seterusnya, para wali Allah, para ulama-ulama dahulu berperang, mereka tak takut dengan siapa pun kecuali hanya kepada Allah. Kerana nafsu mereka nafsul mutmainnah. Inilah mau dibetulkan ni. Ya, jihad yang paling besar ni mau dibetulkan. Dasarnya apa? Ya, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini kalau tidak salah ini perang Badar. Perang Badar jemaah sekalian. Perang Badar tu umat Islam 313. Ya, umat Islam. Orang kafir 1000 lebih sedikit. Lebihnya saya tak tahu berapa rupa tu. Ya, yang jelas umat Islam diketahui jumlahnya 313 lawan 1000. Berapa banding tu? 3:1. Berarti punya target kalau mau menang, 1 orang membunuh 3 orang. Jadi apa yang terjadi? Dicatat tinta emas. Itu luar biasa perang Badar itu. Jumlah 300 bisa mengalahkan 1000. Kembalilah sahabat ni, gembira sahabat. Senang. Apa kata Nabi? Tatkala sahabat gembira, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang kecil, kata Nabi. Badar, perang Badar, perang kecil, kata Nabi. 300 lawan 1000, menang 300. Kita kembali dari perang kecil menuju ke perang yang besar, kata Nabi. Aduh, sahabat bingung. Ayu jihadul akbar ya Rasulullah? Apa tu jihad yang besar ya Rasulullah? Jihadun nafas, perang lawan nafsu diri kita. Baru sahabat faham. Berarti mujahid, orang yang syahid dibandingkan dengan kekasih Allah, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Kekasih Allah, wali Allah lebih tinggi daripada syuhada. Apa sebab? Syuhada perang kecil, dia dapat surganya Allah. Tapi para wali Allah, dia jihad perang besar, melawan diri hawa nafsunya, sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kepengen jadi kekasih Allah, perang lawan diri dulu. Tu yang berat. Berat, bukan nyaman tu. Sekarang pun kita masih perang ni.
Jadi guru kita Ustaz Ali itu, saya kan heran, apa kan hitam janggutnya tu, kumisnya hitam, umur 76 umur 76, janggutnya hitam, kumisnya hitam. Wah, kita tanyalah, karena saya melihat yang tumbuh tu, yang di pangkalnya putih di semernya. Oh, yai, saya bilang, kenapa di semer? Dia bilang, kita masih perang, kata dia, masih situasi perang, kata dia. Jadi perang Bapak Ibu, yang janggutnya putih boleh di semer. Kan ada hadisnya tu. Jadi kalau orang janggutnya putih di semer hitam, haram hukumnya, tahu dia. Tapi situasi perang harus dihitamkan biar musuh takut. Umat Islam tu masih muda, hitam-hitam semuanya, janggutnya hitam, kumisnya hitam. Jadi menggetarkan orang kafir. Itu saya tanya, kenapa di semer? Masih perang, kata dia. Tapi perang kata lagi, itu perang kecil, kata dia. Ini perang besar lawan hawa nafsu. Umur 70 masih perang lawan hawa nafsu. Apa kita cuma 40-50 ni? Hati-hati. Keegoan kita, merasa lebih, itu nafsu semua itu. Itu yang berat tu, mau dilumpuhkan biar dia taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk nafsu ini berat. Ya berat, saya pun mengakui berat. Tapi mau tidak mau harus kita lalui. Makanya para wali Allah tidak pernah mencelah nafsu dan tak pernah mencelah syaitan. Syaitan pun tak dicelanya. Apa sebab? Gara-gara kau ni lah, hai hawa nafsu, gara-gara kau ni, hai syaitan, aku jadi mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak tu? Bingung nampak ni. Wali Allah tidak jadi mulia kecuali sebab melawan. Bagus tak tu? Bagus hawa nafsu sebenarnya, cuman orang tak mampu baca. Tapi kalau mampu, disitulah dia akan berkata, hai hawa nafsu, hai syaitan, sebab kau aku jadi mulia, kerana berperang. Jadi siapa ingin berhasil harus perang mah. Kau tak perang tak berhasil. Kita merdeka tu 17 Agustus, hari kemerdekaan, ada kebanggaan tersendiri. Apa sebab? Perang. Nikmat berperang itulah menjadikan kita bangga. Tanggal 17 Agustus 1945, kenang-kenangan. Kenapa? Melawan penjajah. Begitu juga melawan hawa nafsu, akan jatuh kebanggaan, kemuliaan yang tak akan pupus selama-lamanya, mulia selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena perang melawan hawa nafsu. Makanya para kekasih Allah yang perang melawan hawa nafsu ni, dalam kuburan dia tak mati. Syuhada tak mati, kata Nabi, dia hidup dalam kuburannya. Apalagi para wali. Makanya ziarah makam wali, dia hadir, dia mandang kita tu, siapa yang datang. Kita berdoa pun dia mendoakan. Jangan bilang para wali itu mati. Dia mendapatkan ilmu warisan dari Nabi Muhammad SAW. Dan jangan bilang Nabi itu mati. Nabi itu hidup senantiasa dan menjawab salawat dan salam kepada umatnya, dimanapun umatnya bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ini tasawuf ni, ya. Siapa yang bilang para wali mati, Nabi meninggal, hati-hati, rusaklah akidah kita. Tak bisa dekat sama Allah kerana keyakinan kita rusak. Nah, adapun caranya memerangi hawa nafsu bagaimana? Ini urusan berat ni, yaitu jangan menuruti segala sesuatu keinginan nafsu. Maka kita kan mau tahu mana yang nafsu, mana yang bukan.
Nah, dia bilang gini, meskipun seolah-olah baik, hawa nafsu itu pandai, dia menunjuk yang baik, padahal di situ ada nafsu. Nah, karena segala sesuatu yang disukai oleh nafsu itu adalah buruk. Apapun keinginan dia, semuanya tak baik. Diambil dari kitab Al-Hikam. Nah, ini pesan daripada Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Jadi jamaah nanti malam Khamis boleh ada waktu ke Al-Jawahir, kita belajar kitab Al-Hikam ni. Ini kitab Al-Hikam ni Masya Allah, yang mengarangi para wali Allah, jenius, orang yang luar biasa. Ya, kitab ini dipakai seluruh dunia, ulama-ulama besar yang mengkajinya. Ya, jadi malam Khamis nanti insya Allah kita belajar kitab Al-Hikam, bisa datang kita kaji. Apa kata beliau? Setiap kali menghadapi dua perkara, kita menghadapi dua perkara ini, ada hal yang kita lakukan, dua hal ini yang membingungkan, maka harus dilihat olehmu. Macam mana cara melihatnya? Mana yang nafsu, mana yang bukan. Mana hal yang paling berat kepada nafsu. Ada dua hal, yang mana yang paling berat menurut hawa nafsu, maka harus diikuti oleh kamu sekalian. Yang berat menurut hawa nafsu, itulah kau ikuti, berarti dia benar. Yang menyenangkan hawa nafsu berarti salah. Ayo kita lihat salat. Ya, salat deh. Ada orang salat malam. Ini baik ni, salat malam tu baik tak? Baik. Bisa bangun malam, dia buat salat malam lah. Dia bangunlah tengah malam, jam 2 ataupun jam 1, terus ibadah. Jam 3 capek, kemudian dia tidur, bangunnya jam 6. Ya, mana subuhnya tu? Lewat dah. Ini pun hawa nafsu yang bermain. Lebih baik bangun jam 3 atau setengah 4, salat tahajud sekedarnya, terus salat subuh, jangan tidur lagi. Jadi ada sahabat yang tak datang ke masjid subuh. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tanya, "Kenapa tak datang subuh? Mana sebulan tak datang subuh?" Dia mulai menerapkan salat malam. Kata sahabat bilang, "Kami tidak tahu ya Amirul Mukminin, tunjukkan aku di mana rumahnya." Tunjukkanlah. Datang Umar ke rumahnya, ketemu dengan ibunya. "Mana anakmu? Kenapa Amirul Mukminin? Aku lihat berapa hari ini tak turun salat subuh." Dulu presiden khalifah bertanya yang tak turun salat subuh. Makanya dulu tu hebat, cemburu pemimpin, kau tak salat subuh berjamaah. Kekuatannya subuh ni, umat Islam kalau subuh berjamaah kuat, insya-Allah kuat dia. Nah, kenapa tak turun anakmu salat subuh berjamaah? Ibunya bercerita, malam dia tahajud, setelah tahajud dia tidur. Itu kadang di tempat bangun waktunya, kadang kesiangan. Apa kata Umar? "Beritahu anakmu dari saya Amirul Mukminin, aku dengar dari Nabi SAW, salat subuh berjamaah lebih baik dari salat tahajud yang dilakukan." Paham tu? Jadi ingat, tahajud subuh kebablasan nafsu tu namanya. Apalagi hal yang tak baik. Yang baik ya hawa nafsu main, apalagi yang tak baik. Jadi apa yang berat menurut hawa nafsu berarti benar, baik. Tapi kalau enak menurut hawa nafsu, itu sesuatu yang salah. Begitu cara memandang, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Ya, semoga Allah merahmati kita. Waktu pun selesai sudah.
Kita sambung lagi ni mengenai nafsu, nanti sambung lagi sedikit. Mengenai 6 wajib yang batin belum. Ya, ini baru yang zahir. Yang batin belum. Sekiranya cukup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dosa kita sesama. Oh, tidak bisa. Allah mengampunkan kesalahan kita. Jadi sulit. Ya, dosa besar sebesar apapun antara kita dengan Allah, kalau betul-betul dengan taubatan nasuha, Allah ampunkan. Tapi kalau dah menyangkut sesama hamba Allah, sulit. Makanya walaupun kita berzikir, tapi kalau ada dosa sesama manusia, harus diselesaikan dulu. Dan tidak akan bisa naik rohani kita dekat kepada Allah selama belum kita selesaikan. Itu agak berat. Makanya nanti di akhirat itu ada yang namanya muflis. Muflis, ya, orang yang bangkrut. Atadri manil muflis, kata Nabi. Kau tahu tak orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut tu tak ada harta, tak ada uang, usahanya gagal. Kata Nabi, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala salat, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala zakat, semuanya datang, kemudian dibagikan pahala tersebut kepada orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang disakiti, transfer pahala. Transfer. Maka nanti di akhirat hati-hati, jangan sampai pahala kita banyak ditransfer kepada orang lain, nanti kita kosong pula. Itu pun kalau cukup. Orang yang kita sakiti, alhamdulillah kita bayar dengan pahala kita masih lebih, alhamdulillah. Kalau tak cukup gimana? Kita bayarkan habis. Dosa orang itu pindah pula ke kita ni. Oh, bawa sahabat faham, itu namanya bangkrut. Makanya jangan beri nama anak muflis, bangkrut nanti dia. Ya, yang bagus tu mukhlis, tu ikhlas. Ya. Jadi sulit ni, maksud sampaikan ni ya. Makanya rukun bertarekat itu taubat. Nanti kita masuk bab taubat. Taubat bagaimana? Minta ampun kepada Allah. Kau dapat mandi taubat, salat taubat 2 rakaat, istighfar minta ampun. Yang kedua, berazam dalam hati tak mengulangi lagi. Yang ketiga, menyesal. Itu antara kita dengan Allah. Tapi kalau ada hak manusia yang kita rugikan, harus minta redha dari orang itu, baru Allah ampunkan. Ini agak sulit ya. Kalau hak manusia ni sulit. Apapun yang pernah kita rugikan kepada orang lain, cepat minta redha kepada dia. Kenapa? Nanti perjalanan berzikir bertarekat susah. Tengok Habib Ajami itu, rentenir, berapa banyak orang lain diambil hartanya itu. Dia memeras tu rentenir tu. Dulu rentenir tu memang dibenci, diperangi. Apa sebab? Lintah darat. Dengan ambil keuntungan berlipat-lipat. Kadang orang bunganya pun tak mampu dikembalikan. Apa lagi pokoknya? Maka itulah sebabnya Nabi bersabda dengan sebab ini. Riba tu kata Nabi paling ringannya itu berzina dengan ibu. Paling ringannya dosa riba tu. Riba dulu kan begitu, orang bisa bangkrut. Adapun bank ini dibahas sama ulama, ada yang bilang riba, ada yang tak sepakat ya. Tapi kalau riba yang dulu betul-betul itu bisa membuat orang bangkrut, orang terjerat dengan hutang yang berlebihan. Itu Habib Ajami itu rentenir. Tapi dia punya tobat macam mana? Kata guru bilang, kau kembalikan harta orang lain yang kau makan. Oh, gimana guru? Aku tak tahu caranya ni. Yang kau tahu macam mana terserah kau. Kau kembalikan hak-hak orang yang kau makan dengan berlebih-lebihan itu. Bingung dia. Macam mana balikannya? Akhirnya dia bilang apalah? Udahlah, ambil keputusan. Hai orang-orang yang kurugikan dulu, aku tak tahu berapa jumlah hutangku kepada kalian.
yang sudah maaf hutangkan kepada kita, aku makan berlebih-lebihan. Itu di rumah aku banyak harta di dalam tu, ambil yang kamu silakan, itu dia. Pergi orang tak, rumahnya diambil barang-barang semua itu, termasuk rumah-rumahnya pun dijual. Licin, tahu licin tak? Jadi tobat itu betul-betul tobat. Bisa tobat, tapi dia betul tobat, akhirnya melejit jadi wali Allah. Jadi wali Allah dia, tapi tobatnya betul, hak orang dikembalikan. Kalau ingin jadi wali Allah harus tobat betul-betul. Nah, tapi saya kira tak mampu kali tobat macam itu. Sampai rumah pun dijual, dibayarkan. Nah, itu nak jadi kekasih Allah memang begitu. Semangatnya lain. Dia mau dekat sama Allah, apa yang dulu-dulu aku keliru, selesaikan. Ya, wallahu a'lam. Ingat ya, jangan nak jual rumah apa. Nanti saya boleh salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah orang tua itu kalau sedekah itu luar biasa. Jadi anak saya sendiri kalau kasih orang ada, kalau kasih orang sedekah ada tapi kami kurang itu. Kalau untuk keluarga itu kurang itu langsung ke anggunannya Ustaz. Ya. Sedekahnya tak diterima Allah. Itu Nabi, walladzi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi diriku dalam genggaman Allah, siapa orang membantu orang lain sedangkan ahlinya berhajat dengan bantuan itu sedekahnya tak sampai kepada Allah. Apa sebab? Mau dermawan depan orang tapi keluarga ditinggalkan. Keliru tu. Maka saya korban kemarin, korban tu ya, saya punya aturan korban, tak sama di masjid tak, itu masing-masing punya aturan. Orang yang berkorban saya beritahu, kau ambil makan sedikit, sekilo, maksimal saya beri 2 kilo untuk kasih makan keluarga. Allah bilang fakulu minha, makanlah sebagian daripada daging tersebut, berkahnya dia yang berkorban. Kemudian saya tanya, ada keluarga yang susah tak? Ada Pak Ustaz. Ambil 5-6 kantong, kasihkan keluarga. Makanya saya tak mau ambil semua. Ada yang perlu 10 kantong, ada. Keluarga saya susah Pak. Yang berkorban tu, keluarga saya banyak susah Pak Ustaz. Ambil 10 kantong, bawa kasihkan. Saya begitu. Jangan sampai kita nampak dermawan depan orang, oh korban si anu. Keluarga ngomong, aku tak pernah merasa. Itu keliru Pak. Maka saya beritahu jamaah yang berkorban tu, ada keluarga susah, ada. Berapa orang? Minta 5 lah. 5 saya kasih. Atas nama dia berkorban. Jadi keluarga pun tahu bahawa dia berkorban tiap tahun dan dia pun dapat dari keberkahan keluarga sendiri. Zakat juga begitu. Jangan kita sibuk kasih yang jauh-jauh. Tengok dulu keluarga yang dekat yang susah, kasih kan. Ada zakat fitrah kemarin, saya dikasih zakat fitrah. Ini salah besar orang ni. Saya bilang, keluarga ada yang susah dah. Ada Pak Ustaz. Keluarga lah kasih dulu. Yang kedua datangnya saya zakat fitrah. Pak Ustaz, zakat fitrah ni, keluarga ada yang susah tak? Tak ada. Alhamdulillah. Tetangga banyak. Tetangga. Jadi kita tu boleh dahulukanlah orang-orang yang dekat, lebih baru orang yang jauh. Begitu aturannya. Ya. Ya, sekali itu ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.